Saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa, meningkatkan ketaatan kita di dalam melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Faqad fazal muttaqun, maka sungguh benar-benar berbahagialah mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang filosof dari Andalusia itu sekarang menjadi sebuah negara yang dikenal dengan nama Spanyol yang saat itu namanya Andalusia. Dikuasai umat Islam selama 800 tahun lamanya, 8 abad. Pada zaman kejayaan Islam, yaitu masanya Daulat Bani Umayyah, pusat pemerintahan Daulat Bani Umayyah itu di Damaskus. Namun pada waktu Abdurrahman Ad-Dakhil bisa memasuki Eropa Selatan dan menguasai daerah Andalusia yang dikenal meliputi kota-kota Cordoba dan lain-lain, sampai batas utara adalah sebelah selatan pegunungan Pyrenees. Pada kejayaan Islam dan majunya ilmu pengetahuan, saat itu ada filosof bernama seorang ahli besar Ibnu Rushdi yang orang Eropa mengenal dengan nama Averroes. Pada saat itulah Ibnu Tufel termasuk salah seorang filosof dari Andalusia atau Spanyol itu. Eropa tidak akan pernah maju tanpa adanya ilmu pengetahuan yang diambil alih oleh orang-orang Eropa dari orang-orang Islam. Kejayaan itu pusat budaya dunia adalah pertama di Cordoba, kedua di Damaskus. Cordoba ada di Andalusia, Eropa Selatan. Damaskus ada di Syria, dan ketiga di Baghdad pada masa kejayaan Daulat Bani Abbasiyah. Kalau kita mempelajari tentang sejarah kebudayaan Islam, maka sebetulnya orang-orang Eropa itu banyak berhutang budi kepada orang-orang Islam. Seperti kita contohkan saja angka. Pada saat itu angka macam-macam. Ada angka Romawi dan macam-macam. Dan pada waktu itu pula yang namanya Ibnu Jabir Al-Isbiri atau orang yang menyebut Al-Khawarizmi itu menemukan angka 0. Jadi 1, 2, 3 sampai 9, 0. Nah, dengan penemuan angka 0 inilah maka dunia bisa menghitung
apapun jumlah banyaknya sesuatu itu tidak terhingga. Ini adalah dasar umat Islam. Namun dalam khotbah ini saya ingin menyampaikan filsafat Ibnu Tufan. Ibnu Tufan mengatakan bahwa kehidupan manusia itu senantiasa mengalami perubahan-perubahan antara waktu 0 sampai 7 tahun dengan adanya berbagai macam pengalaman-pengalaman atau peristiwa-peristiwa kehidupan, maka seseorang akan mengalami perkembangan baru dalam kehidupan. Hal ini boleh dibutuhkan berhujjah kepada sejarah perkembangan kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Antara 0 tahun sampai 7 tahun banyak peristiwa-peristiwa yang sangat penting untuk disimak oleh kehidupan manusia. Nabi lahir dalam keadaan yatim. Kemudian Nabi diserahkan kepada seorang wanita yang menyusui. Ada 2 orang yang menyusui Nabi, dan yang paling lama adalah Halimah Sa'diyah sampai beliau berusia 4 tahun. Pada waktu usia 4 tahun itu ada sebuah peristiwa yang sangat penting. Nabi mengalami sebuah peristiwa yang luar biasa. Pada saat itu Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengoperasi Rasulullah. Operasi secara khusus, yaitu hati Rasulullah dibersihkan. Di dalam hati manusia itu ada 4 bilik, 2 bilik kejahatan, 2 bilik kesolehan. Bilik pertama, kedua itu isinya adalah nafsu dan setan. Kemudian bilik 3, 4 itu adalah qalbu, hati nurani, dan malaikat. Setiap manusia begitu keadaannya. Oleh Allah, malaikat Jibril diperintahkan untuk membersihkan hati Rasulullah, sehingga setan dan nafsunya itu dibersihkan dan diisi dengan khilm. Khilm itu adalah penyantun, penyabar, kemudian hikmah. Hikmah itu adalah ilmu pengetahuan, kebijakan. Itu dimasukkan sebagai ganti daripada setan dan nafsu itu tadi. Itu peristiwa pada waktu Nabi usia 4 tahun. Kemudian pada waktu usia 6 tahun, ibunya meninggal dunia. Maka
Nabi kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Pada waktu usia 7 tahun, pada umumnya manusia itu adalah dalam posisi tamyiz. Tamyiz itu artinya seorang anak yang sudah bisa membedakan baik dan buruk, membedakan benar dan salah. Nah, saat itulah kemudian Abdul Muthalib merencanakan diserahkan kepada pamannya yang namanya Abu Thalib. Ketika usia 8 tahun, Abdul Muthalib meninggal dunia dan Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu anaknya banyak, tapi miskin. Dan itu yang dipilih oleh Abdul Muthalib untuk menyerahkan Rasulullah yang masih kanak-kanak itu. Ketika diasuh oleh Abu Thalib, sudah barang tentu Nabi kemudian dididik untuk mandiri, menjual air dan memelihara kambing, tapi bukan milik sendiri, milik orang lain. Jadi Nabi sudah mulai bekerja mandiri. Begitu terus sampai usia 12 tahun. Nabi diajak berdagang oleh Abu Thalib pergi ke Syria. Ini pengalaman yang kedua pada periode 7 tahun yang kedua, dan tepat pada usia 14 tahun Nabi sudah mengikuti perang namanya perang Hijaz. Walaupun pada waktu itu Nabi membawa anak panah yang kemudian menyerahkan kepada pemanah-pemanah itu. Jadi periode yang pertama 0 sampai 7 tahun punya kisah tersendiri yang sangat mempengaruhi kehidupan Nabi. Umur 8 sampai 14 tahun mengalami peristiwa sendiri dan itu sangat memberi warna kepada kehidupan Nabi di masa kecil. Jemaah Jumat yang berbahagia, kemudian pada periode 7 tahun yang ketiga, antara usia 14 tahun sampai 21 tahun, ternyata Nabi punya perkembangan yang jauh berbeda. Di samping beliau terus melaksanakan perdagangan, bisnis ini tentunya sudah ekspor impor pada usia belasan tahun. Ternyata pada usia 18 tahun Nabi sudah mampu untuk menjadi seorang yang mempunyai jasa besar dalam kehidupan suku Quraisy di situ. Di mana ternyata Nabi pada usia 18 tahun itu sudah mampu menciptakan perdamaian. Jadi mendamaikan suku-suku yang senantiasa bermusuhan, ternyata bisa didamaikan oleh Rasulullah pada masa remaja usia 18 tahun, yang notabene pada umumnya seorang remaja itu umumnya mempunyai sebuah pilihan sikap yang pasti. Kehidupannya diambang suatu kemungkinan yang masih mempunyai keraguan, belum mempunyai ketegasan sikap. Setelah usia 21, ada perkembangan yang lain.
yaitu mendekati masa akan menikah. Sudah barang tentu Rasulullah di dalam berbisnis tentunya mempunyai keuntungan yang kemudian menjadi sebuah simpangan yang pada akhirnya pamannya memberikan tawaran kepadanya untuk dinikahkan. Ternyata di dalam pernikahan ini Nabi bukan atas kemauan hawa nafsunya, tapi atas tawaran Sayyidah Khadijah sendiri. Karena Khadijah melihat Nabi mempunyai sifat-sifat yang sangat khusus, kejujurannya, kesungguhannya, kedisiplinannya, tanggung jawabnya, sehingga Sayyidah Khadijah tertarik dengan keadaan semacam ini, dan pada akhirnya disampaikan hal itu kepada Abu Thalib, paman Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga pada usia 21 sampai 28, ternyata pada usia 25 tahun Nabi telah menikah. Pernikahannya Nabi masih usia 25 tahun, sedangkan Sayyidah Khadijah usianya sudah 40 tahun. Saudara-saudara jamaah salat Jumat yang berbahagia, kemudian periode 7 tahun selanjutnya antara usia 28 tahun sampai dengan usia 7 tahun kemudian, yaitu 35 tahun, Nabi mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat menjadi pemikirannya. Yang ketepatan pada usia 35 tahun, beliau diberi identitas khusus oleh orang-orang Quraisy dengan sebuah gelar Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Karena saat itu Nabi dipercaya untuk memasang Hajar Aswad di tempatnya. 7 tahun kemudian, setelah memperoleh gelar Al-Amin itu, Nabi kemudian berpikir, orang yang dipercaya tentunya semakin harus menjaga kesungguhan dirinya, jangan sampai kemudian menjadi satu hal yang sangat mencelakakan dirinya. Nabi sejak itu kemudian melaksanakan uzlah menyendiri di dalam buah qiyah di Jabal Nur sampai 5 tahun. Nabi di dalam uzlah di buah qiyah itu, dan pertama kali 3 hari pulang, kemudian 5 hari pulang, 7 hari pulang, dan yang paling lama selama 3 bulan tidak pulang. Pada usia 40 tahun, maka Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menemui Nabi di dalam ruang qiyah itu dan menyampaikan wahyu yang pertama. Setelah menerima wahyu yang pertama ini, ternyata Nabi punya rasa takut yang mendalam, dan disampaikan kepada istrinya Sayyidah Khadijah. Namun ternyata Sayyidah Khadijah
mengerti tentang peristiwa itu, karena Siti Khadijah juga mempunyai paman, dan paman Siti Khadijah adalah seorang pendeta, Bukhara namanya. Siti Khadijah dengan pendeta Bukhara ini sangat dekat, sehingga dia bisa memperoleh ilmu khusus dari kitab-kitab khusus yang Injil dan dibaca oleh Bukhara itu, sehingga Khadijah mengerti siapa yang datang kepada Nabi, dan akhirnya diajak ke pendeta Bukhara dan diberitahu oleh pendeta Bukhara bahwa yang datang menemui Nabi itu adalah Namus, dan Namus itu adalah malaikat Jibril, malaikat yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk memberikan wahyu kepadanya. Dan pendeta Bukhara meyakini bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu adalah benar-benar menjadi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara, pada rentang waktu 7 tahun periode ini, 42 sampai 49, itu adalah puncak daripada periodisasi perkembangan hidup manusia. Nabi antara 42 sampai 49 itu ada peristiwa-peristiwa kematian Abu Thalib, kematian istrinya tercinta Khadijah, sehingga dia sangat sedih, sangat susah. Maka saat itulah Allah kemudian mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Filsafat Ibnu Tufel yang semacam ini dimaksudkan adalah agar manusia membaca tentang sejarah kehidupan Nabi, kemudian melihat kepada dirinya sendiri untuk muhasabah apa perkembangan hidup seseorang setiap periode 7 tahun, rentang 7 tahun dan seterusnya. Maka pada usia 50 tahun adalah usia yang puncak. Di saat itu tentunya adalah perjuangan yang sangat tinggi. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah setelah Isra Mi'raj? Maka perjuangan semakin meningkat ketika Nabi telah melaksanakan hijrah ke Madinah. Dakwah di Mekah mulai usia 40 tahun sampai 53 tahun mengalami tantangan yang bukan main, yang pada akhirnya setelah Isra Mi'raj Nabi hijrah ke Madinah dan ternyata mampu membangun masyarakat, membangun berbagai macam komunitas dengan disepakatinya piagam Madinah. Dengan demikian di Mekah Rasulullah menjadi seorang kepala agama, dan di Madinah dengan adanya piagam Madinah maka Nabi telah menjadi kepala agama juga kepala negara, karena pada saat itu Nabi telah memiliki kedaulatan, memiliki daerah kekuasaan, dan memiliki warga negara komunitas baik yang beriman maupun yang kafir, yang musyrik, yang majusi, yang nasrani, dan yang kafir. Inilah filsafat daripada Ibnu Tufel untuk menjadi sebuah wawasan di dalam berpikir, di dalam mengkaji diri kita masing-masing untuk mencontoh kepada kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim. Man kuntum rahim.